Shalom sahabat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, puji Tuhan kita bertemu kembali dalam kasih-Nya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya ingin mengajak saudara berpikir. Pernah nggak Bapak Ibu Saudara dan sahabat yang terkasih merasa malu, merasa sedih, merasa terpukul ketika Bapak Ibu Saudara yang Kristen dituduhkan, diolok-olok menganut kepercayaan penjajah. Dikatakan oleh mereka, agama penjajah kok diikutin gitu ya. Itu adalah cerita yang lama sebenarnya sahabat. Saya pun tidak luput dari hal-hal seperti itu. Ketika saya memutuskan, saya percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan saya dan Juru Selamat saya, dan akhirnya saya bertobat, percaya Tuhan Yesus. Dan kabar tersebut akhirnya tersiar dan terkabar di teman-teman dekat saya dan di keluarga saya. Beberapa orang berkata kepada saya adalah orang bodoh dan orang yang goblok karena mengikuti agama penjajah, telah memperkosa orang-orang Indonesia, wanita-wanita muslim, menganiaya bahkan membunuh, malah agamanya kau ikutin, katanya gitu ya. Saya dulu waktu dikatakan seperti itu saya hanya diam sahabat, dan jujur nih ya, hati saya sangat sedih sekali, dan saya merasa terpukul ketika dikatakan begitu. Saya hanya diam, ya saya cukup terpukul sampai beberapa hari lamanya ya, termenung-menung gitu ya. Apa iya saya mengikuti agama penjajah gitu ya. Bahkan sahabat saya pernah berkata bahwa penjajah membawa glory gospel, memberitakan Injil dengan cara menjajah Indonesia. Betapa kejamnya mereka, tetapi kamu mengkhianati para pejuang-pejuang Indonesia dengan mengikuti kepercayaannya, kata mereka. Ya, saya terpukul sekali sahabat. Ya jujur, berhari-hari gitu ya. Asrama sekolah Alkitab saya itu tingkat 2 sahabat. Jadi saya suka sore-sore di situ ya, kalau nggak ada kegiatan saya suka duduk teras-teras itu. Saya duduk dan merenung gitu ya. Ada berapa hari itu saya merenung berpikir, apa iya saya salah langkah gitu ya mengikuti agama penjajah. Saya merenung, tiba-tiba saya teringat ya, masa saya kecil, waktu itu dalam sekolah kami ada mempelajari masjid-masjid tertua, bahkan peninggalan-peninggalan sejarah Islam di Indonesia. Dan saya teringat akan hal itu. Kenapa saya bisa teringat ya? Bahkan waktu itu kita pelajari sejarah-sejarah, bahkan pembawa-pembawa siar agama Islam, bahkan masjid-masjid sejarah yang ada di Indonesia itu masih berdiri kokoh gitu ya. Bahkan waktu itu kita mempelajari masuknya Islam ke Indonesia dan cukup berkembang dengan pesat itu di masa-masa Portugis atau di masa-masa Belanda ya. Kalau kita lihat sejarahnya tahun berapa gitu. Ya, bahkan guru agama saya juga berkata Islam dibawa ke Indonesia itu melalui pedagang-pedagang Arab gitu. Jadi waktu kita belajar sejarah ya, Portugis dan negara-negara lainnya juga kan berdagang juga ya. Tetapi Portugis, Inggris dan yang lain-lainnya dianggap penjajah. Tetapi kalau pedagang-pedagang Arab sambil menyiarkan agama kepada orang yang sudah beragama, Indonesia kan sudah memiliki agama dahulu sahabat, yaitu agama Hindu ya. Kalau pedagang Arab tidak boleh dianggap penjajah, kan tidak boleh itu sahabat, harus dianggap itu pembawa siar, tidak boleh dianggap penjajah, nanti saudara bisa kena tangkap, bisa saudara dituduh penistaan. Tapi kalau Portugis, Belanda, nah, boleh saudara katakan penjajah. Nah itu saudara yang terkasih ya, saya tiba-tiba terpikir seperti itu. Kalau memang Belanda dulu ya, nah kan kita mempelajari bagaimana pahlawan-pahlawan kita itu berperang melawan Belanda dengan senjata apa adanya sahabat, bahkan hanya dengan bambu runcing begitu ya. Sementara Belanda menggunakan senapan, meriam dan persenjataan yang sangat canggih. Kita kan sudah mengetahui hal seperti itu ya, sejarah seperti itu. Saya waktu merenung di teras asrama sekolah Alkitab itu, saya berpikir iya ya, kalau memang Belanda itu membawa misi agama, sudah pasti agama selain daripada agama yang dianut penjajah ini sudah pasti di bumi hanguskan. Sudah pasti semua masjid itu dibakarin sahabat. Sudah pasti semua ulama-ulamanya itu dibunuhin gitu loh. Sehingga tidak ada satupun sisa peninggalan sejarah Islam di negeri kita. Ya sudah pasti Indonesia ini pasti mayoritas agama yang dianut oleh orang-orang Belanda sahabat. Pasti kan diancam senjata, masuk agama kami kan gitu ya. Apalagi zaman dahulu kan sudah pasti sahabat. Nyatanya justru kalau saudara lihat ya, data atau algoritma
tentang perkembangan agama Islam di Indonesia itu justru pada zaman-zaman itu yang dikatakan masuknya penjajah tahun sekian, saudara cek itu ya. Nggak menurun, sahabat, malah meningkat. Yang menurun itu malah Kristen. Saudara lihat itu data-datanya itu ya, tahun berapa masuk Islam ke Indonesia gitu ya, tahun berapa berkembang melejitnya sehingga mereka mayoritas di Indonesia. Kalau memang glory gospel itu terjadi, sudah pasti semua orang-orang yang agamanya tidak satu dengan penjajah ini pasti dihabisin, sahabat. Saya pun berpikir begitu, iya juga ya. Saya pikir begitu ya, saya berpikir iya ya. Nah, begitu. Akhirnya berubah pikiran saya pada masa itu. Saya bukan mengikuti agama penjajah gitu ya. Karena pada masa itu Islam juga berkembang, sahabat. Yang dikatakan zaman-zaman Belanda itu ya. Dan kita tahu NU berdiri tahun 1926. Muhammadiyah itu berdiri, cek nanti itu di Google. Tahun berapa Muhammadiyah terbentuk di Indonesia, tahun berapa NU terbentuk di Indonesia. Saudara boleh cek itu. Dan itu zaman-zaman sebelum kemerdekaan. Sebelum kemerdekaan. Nah, kalau memang glory gospel itu terjadi, sudah pasti itu diberangus, sahabat. Sudah pasti itu dihentikan dan diberangus. Ya buktinya kan berkembang sampai sekarang. Kita tahu ya, bagaimana Islam adalah agama terbesar di Indonesia ini, bahkan pengikut terbanyak di dunia adanya di Indonesia, sahabat. 2 tahun yang lalu saya menonton sebuah live channel dari Paul Jang. Di situ ada seorang jenderal menyingkapkan sebuah sejarah perang Padri. Jujur, sahabat, 40 tahun lebih umur saya, baru 2 tahun yang lalu saya mengetahui kisah itu. Kisah mengenai perang Padri. Ya memang dulu kisah-kisah itu sudah secara turun-temurun ya terdengar di orang-orang Batak, khususnya orang Batak Toba. Kisah itu terus turun-menurun, sahabat. Sampai sekarang orang-orang tua masih menceritakan tentang bagaimana orang-orang Batak itu mengalami penganiayaan atas perang Padri. Itu cerita itu sampai sekarang turun-temurun, sahabat. Tetapi dulu saya tidak terlalu serius ya menanggapi hal tentang perang Padri ini. Saya tidak terlalu menanggapi karena saya pikir biasa itu, dan saya tidak terlalu mau masuk ya ke dalam hal itu. Tetapi waktu live Paul Jang itu saya dengar semua, saya cukup miris. Akhirnya saya berkomen di sini seperti ini. Setelah saya komen itu, sahabat, beberapa komen di situ menyalahkan saya, bahkan mengatakan saya menista agama mereka. Nah, disinilah saya heran, sahabat. Kenapa ketika mereka mengatakan bahwa kita mengikuti agama penjajah, kita nggak boleh marah gitu ya? Kan kita diolok-olok tuh penjajah-penjajah. Jadi ketika kita singkapkan tentang perang Padri ini, kok kita dimarah-marahin, dianggap menista, bahkan dicari-cari gitu, sahabat. Bahkan dikatakan kita menghina-hina agama mereka ketika kita singkapkan perang Padri ini, walaupun ini adalah sejarah yang diceritakan oleh orang Batak Toba secara turun-temurun, dan kisah itu adalah kisah nyata, sahabat. Ini yang menjadi saya heran, sahabat. Dan setahun yang lalu saya pun baru tahu tentang runtuhnya kerajaan Majapahit. Itu penyebabnya apa? Saudara boleh cari itu di Google kayak di YouTube, penyebab runtuhnya kerajaan Majapahit itu kenapa. Saudara boleh cek itu. Dan waktu saya melihat video itu, saya lihat komen-komennya, banyak itu ya, saudara-saudara Muslim itu berkomen di situ, kamu menghina Islam, kamu mengolok Islam, tangkap ini provokator, dia mau menghina-hina Islam katanya. Nah, saya melihat di situ kenapa mereka keberatan ketika hal itu disampaikan. Ketika ada hal seperti itu, apakah mereka maunya kepercayaan mereka harus dianggap baik gitu, walaupun memang terjadi hal seperti perang Padri itu ya, seperti runtuhnya kerajaan Majapahit itu, mereka maunya dianggap baik, dianggap membawa kebaikan. Ketika hal seperti itu disampaikan, mereka banyak yang ngamuk-ngamuk, marah-marah gitu ya. Tetapi mereka seenaknya berkata bahwa kita mengikuti agama penjajah. Padahal setelah saya menyelidiki, sahabat ya, seperti tanah Batak bukan dari Belanda, tetapi dari Romansen, orang Jerman. Saya pun sudah ke Nias ya, ke Nias. Saya tanya di situ juga Jerman, Papua juga katanya, dan beberapa daerah-daerah Kristen yang ada di Indonesia itu penginjilnya kebanyakan orang Jerman, dan Jerman tidak pernah menjajah Indonesia. Kebanyakan penginjil dari Jerman, sahabat. Tetapi kenapa kita kok dituduh-tuduh, diolok-olok mengikuti agama penjajah, agama kejahatan gitu, saudara? Sementara kalau ada seperti kasus perang Padri dan runtuhnya kerajaan Majapahit ini yang begitu mengerikan ya, kalau saya tonton, aduh luar biasa, sahabat. Begitu sadis sekali, sahabat. Kalau saya tonton video-videonya dia luar biasa sekali. Ketika itu disampaikan, mereka semua marah-marah dan ngamuk-ngamuk sampai menuduh kita provokator gitu ya. Tetapi kalau mereka menuduh kita, kita harus terima. Kita harus
mau dituduh sebagai agama penjajah. Inilah yang saya rasa tidak cocok sama. Justru saya merasa kalau ada begitu ya, mereka tidak mau terima dengan hal seperti itu, maka kita harus membuka pikiran kita, sahabat. Ada apa dengan hal ini? Ada apa? Apakah maunya yang baik saja harus dituduhkan? Kan gitu, heran kita, sahabat. Heran kita, sahabat. Inilah yang menjadi jawaban saya dari semuanya. Ternyata saya bukan mengikuti agama penjajah. Itu jawabannya. Sehingga saya semakin kuat di dalam Kristus, dan saya semakin yakin dalam Kristus bahwa bukti-bukti seperti yang sampaikan tadi itu, penghancuran masjid, tempat ibadah tidak ada dilakukan oleh Belanda. Saudara lihat itu, saudara cek sejarahnya. Belum pernah ada Belanda itu membakari masjid gitu ya, membakari musola, surau gitu. Bahkan saudara lihat itu, algoritma atau pendataan berkembangnya agama Islam justru di zaman-zaman yang kata mereka itu masuknya penjajah. Nah itu berkembang gitu ya. Dulu kan di Indonesia ini ya Hindu kan, atau sebelumnya agama tradisional lalu Hindu gitu ya. Nah barulah Islam gitu, saudara. Dan masjid-masjid yang dibangun di zaman Belanda itu banyak loh, saudara cek itu di YouTube. Masjid yang dibangun oleh orang Belanda, bahkan masjid yang berdiri kokoh sejak zaman-zaman Belanda itu banyak sekali, sahabat. Kalau Belanda membawa glory-glory itu sudah pasti habis semua itu masjid itu, bakari semua, sahabat. Dan sudah pasti Indonesia ini mayoritas Kristen. Itu saja sih jawaban dari saya. Dan ketika kita dituduh-tuduh mengikuti agama penjajah, jawaban saya cuma seperti itu saja dalam pemikiran saya ya. Dalam pemikiran saya, jawaban saya seperti itu. Setelah saya merenung-merenung dan setelah melihat data-data semuanya tentang Perang Padri, tentang runtuhnya Kerajaan Majapahit dan daerah-daerah yang lain itu ya, bagaimana di situ terjadi perang-perang itu ya, saya akhirnya bersyukur dan berpikir dan semakin kuat dalam iman dalam Tuhan. Terima kasih saudaraku, Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat selalu, shalom.